Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang sudah saya buat untuk memenuhi nilai tugas kimia energi terbarukan. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Maria Nufianti Afunan, NPM 52190032, semester 4 kelas A. Jurnal rujukan yang saya ambil di sini yaitu produksi biogas dari eceng gondok, Eucornia crassipes, kajian konsistensi dan pH terhadap biogas dihasilkan. Kita masuk pada bagian pendahuluan. Biogas merupakan sumber energi yang bisa diperbaharui atau renewable, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran akan semakin menipisnya persediaan sumber energi. Pada produksi biogas kali ini digunakan eceng gondok. Eceng gondok atau Eucornia crassipes merupakan jenis gulma yang pertumbuhannya sangat cepat. Karena pertumbuhan yang sangat cepat ini, eceng gondok dianggap sangat merugikan. Karena sifat eceng gondok yang menutupi permukaan air akan menyebabkan kandungan oksigen berkurang. Di samping itu, eceng gondok juga memiliki nilai positif karena memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, hal yang paling menarik yang akan kita bahas di sini yaitu produksi gas metana dengan menggunakan eceng gondok dengan metode anaerobic digestion. Eceng gondok dapat dimanfaatkan dalam produksi biogas karena mempunyai kandungan hemiselulosa yang cukup besar dibanding komponen organik tunggal lainnya. Hemiselulosa itu sendiri adalah polisakarida kompleks yang merupakan campuran polimer yang jika dihidrolisis menghasilkan produk campuran turunan yang dapat diolah dengan metode anaerobic digestion untuk menghasilkan dua senyawa campuran sederhana berupa metana dan karbon dioksida yang biasa disebut biogas. Bahan dan metode. Metode yang digunakan di sini yaitu yang pertama mencacah eceng gondok, yang kedua tambahkan air sesuai variabel pengenceran, yang ketiga blender kemudian dengan kotoran sapi sampai sesuai dengan variabel operasi, yang keempat masukkan larutan campuran ke dalam biodigester, yang kelima untuk pretreatment dilakukan dengan cara penambahan H2SO4 ke dalam substrat, kemudian masukkan campuran ke dalam biodigester, yang keenam hasil yang didapat pada variabel komposisi menunjukkan produksi biogas terbesar. Bahan yang digunakan di sini yaitu yang pertama eceng gondok, yang kedua aquades, yang ketiga kotoran sapi, yang keempat H2SO4 dan yang kelima NaOH. Variabel dalam penelitian ditetapkan sebagai variabel berubah adalah komposisi perbandingan pengenceran eceng gondok 2:1, 2:1,5, 2:2, 2:2,5 dan pH larutan campuran dari pH 8, pH 7, pH 6, pH 5 dan pH 4. Tiap kali percobaan fermentasi dilakukan dengan basis 2 liter pada suhu kamar dan tekanan 1 atmosfer. Analisis hasil. Di sini analisis hasil itu terdiri dari dua macam yaitu uji jumlah biogas dihasilkan dan uji kandungan metana dalam biogas yang dihasilkan dengan gas kromatografi dan pengukuran yield atau mol gas metana yang diperoleh setiap 100 gram bahan baku yang digunakan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil. Pada gambar pertama kurva kalibrasi rotarometer. Dapat kita lihat pada skala rotarometer 100, laju air mencapai 2,5 ml per sekon. Pada gambar kedua pengaruh komposisi eceng gondok terhadap biogas dihasilkan. Dari gambar 2 terlihat bahwa jumlah volume dihasilkan mengalami kenaikan dari variabel 2:1 sampai variabel 2:2,5. Kenaikan volume biogas dari komposisi 2:1 ke 2:1,5 tidak cukup signifikan hingga pada komposisi 2:2,5 yang mana pada komposisi 2:2,5 ini menghasilkan biogas dengan volume terbesar sehingga komposisi tersebut digunakan untuk menjadi variabel tetap pada penelitian selanjutnya. Pada gambar ketiga yaitu pengaruh pH larutan terhadap volume biogas dihasilkan. Dapat kita lihat bahwa biogas mulai muncul pada pH 5 dan terus mengalami kenaikan pada pH 7.
dan selanjutnya mengalami penurunan pada pH 8. Hal ini disebabkan karena produksi biogas berlangsung baik pada kisaran pH 6,8 sampai 8. pH netral memicu perkembangan bakteri metana atau metanogen, sehingga pada pH tersebut bakteri perombak asam asetat tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal itu berdampak pada pH dihasilkan. Pada pH 8 volume biogas mulai menurun, karena pada pH 8 proses pertumbuhan bakteri mulai menurun, sehingga bakteri metana yang berkembang kurang optimal. Berkurangnya jumlah bakteri metana ini menyebabkan volume biogas yang dihasilkan tidak sebanyak pada biogas dengan pH 7. Pada gambar keempat, yaitu kurva analisa gas kromatografi, dapat dilihat pada waktu 10 menit intensity mengalami peningkatan sampai 150.000. Dari hasil analisis gas kromatografi didapat, dan setelah dilakukan perhitungan didapatkan kadar metana yang terbentuk sebesar 0,03 mol metana atau 100 gram eceng gondok. Pembahasan analisa kandungan gas metana baik dengan pretreatment atau tanpa pretreatment. Variabel komposisinya tetap 2:2,25 dan pH 7, karena pada pH 7 dihasilkan biogas paling banyak. Karena pada pH 8 produksi volume biogas dihasilkan mengalami penurunan. Dari hasil gas kromatografi yang didapat, dan setelah dilakukan perhitungan didapat kadar metana yang terbentuk sebesar 0,03 mol metana atau 100 gram eceng gondok, sehingga dapat disimpulkan bahwa biogas dari eceng gondok dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan karena terbukti adanya kandungan metana dalam biogas dihasilkan. Sekian dan terima kasih.